Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di Edu Channel. Ya, ini adalah channel khusus untuk mengedukasi semua informasi yang penting, dari yang penting sampai nggak penting banget, semuanya ada di sini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tuntas ya tips interview yang baik. Oke. Tapi jangan lupa nanti setelah tonton klik tombol subscribe, like dan share-nya ya. Oke, yang pertama langsung saja ya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum interview. Jadi yang pertama kalian siapkan semua dokumennya dari mulai CV, portofolio, ya kan, sertifikat-sertifikat fotokopiannya ya yang menonjolkan kemampuan Anda. Yang kedua, gali informasi tentang jabatan dan perusahaan yang Anda lamar. Ya, silakan kalian googling ya tentang jabatan dan perusahaan yang Anda lamar. Yang ketiga, datang minimal 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena biasanya 5 menit atau 10 menit sebelum acara dimulai ya, pihak HRD atau perusahaan akan melakukan briefing terlebih dahulu dengan para pelamar. Jadi kalau kalian ketinggalan bisa gawat ya, ada nilai minus nanti buat Anda. Oke, next, yang keempat, berpenampilan rapih, tenang dan rapih, tenang dan bersikap sopan ya. Jadi diusahakan pakaiannya rapi ya, sikapnya sopan dan tenang ya. Baik ekspresi muka ataupun gestur akan terlihat apakah Anda dalam kondisi tenang ataupun dalam keadaan grogi. Oke, next, yang kelima, gunakan body language ya atau gestur yang baik dan benar ya. Jadi tetap jaga sikap, jaga etika, jaga kesopanan. Yang keenam, siapkan jawaban-jawaban yang kira-kira kamu tahu akan ditanyakan ya. Jadi sebelum interview kalian cari tahu nih pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sekiranya akan ditanyakan. Tapi tenang, ini nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang ketujuh, siapkan pertanyaan yang ingin kamu ketahui seputar posisi atau pekerjaan yang ingin kamu lamar. Biasanya di poin 7 ini ya ini akan ditanyakan di akhir interview ya oleh pihak perusahaan ataupun pihak HRD ya. Silahkan gunakan kesempatan tersebut. Yang kedelapan, berikan aura dan kesan yang positif ya, humble ya, rendah hati, ramah, sopan ya kan, dan lain-lain ya, sifat-sifat atau sikap-sikap positif lainnya. Jangan terlalu menggebu, jangan terlalu tinggi dan muluk-muluk ya. Next, yang kedua. Oke, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika interview ya. Yang pertama, ketuk pintu sebelum masuk dan ucapkan salam. Tok tok tok, permisi ya kan. Walaupun istilahnya pintu dalam keadaan terbuka, tetap kita harus mengetuk pintu ya, dan ucapkan salam, permisi ataupun assalamualaikum ataupun selamat siang, selamat pagi. Yang kedua, maaf, jangan masuk sebelum ada izin atau perintah masuk ya. Jadi ketika kita ketok tok tok permisi ya, biasanya dari dalam ya silakan masuk ya. Atau kalau tidak ada jawaban, stop sampai 5 detik, lalu ulangi lagi ya, ketok pintu, ucapkan salam lagi. Yang ketiga, tutup kembali pintunya tanpa harus membelakangi dari pihak perusahaan atau si pihak penanya ya. Yang keempat, jangan duduk sebelum dipersilahkan duduk. Oke ya, jadi Anda tetap berdiri di depan meja penanya ya atau HRD ya,
Kalau sudah silakan duduk, baru silakan Anda duduk ya. Atau jika sebetulnya sah-sah saja sih ketika kita bilang boleh saya duduk, itu boleh saja. Cuma usahakan yang pertama ya, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Oke, next, yang kelima, jabat tangan dengan mantap dan pasti ya. Awas, tapi gunakan satu tangan ya, dan digoyangkan atau digoncang maksimal 2 kali ya. Jadi ini jabatan tangannya itu tidak seperti pada saat lebaran ya. Di sini kita hanya menggunakan satu tangan dan diguncangkan maksimal 2 kali. Oke ya. Yang keenam, duduk dengan tegak tapi rileks tanpa menyandarkan punggung ke sandaran kursi ya. Jadi rileks tapi jangan terlalu rileks ya. Oke, next. Yang ketujuh, lihat lawan bicara Anda ya kan, fokuskan ke kening ya, titik antara dua alis. Jadi ketika pihak perusahaan memberikan pertanyaan-pertanyaan, diusahakan ketika menjawab ya, kalian lihat lawan bicara Anda ya. Lawan bicara dilihat. Syukur-syukur kalau kalian bisa lihat matanya, tapi kalaupun seandainya tidak bisa ya, lihat di antara titik di antara dua alisnya ya. Karena itu poin-poin yang sangat penting sekali. Dan usahakan ketika menjawab ya, jangan jangan melihat ke atas, ke bawah, ataupun bola matanya gerak kiri kanan dan lain sebagainya ya. Fokus ke lawan bicara Anda. Next, yang kedelapan, jawab dengan pasti dan diplomatis, tidak bertele-tele. Jangan ya, ataupun selang beberapa detik ya, 10 detik atau 5 detik. Usahakan dengan terstruktur jawabannya. Oke, next, nomor 9, ajukan pertanyaan yang wajar. Nah, nomor 9 ini biasanya diajukan ketika penutupan ya. Biasanya pihak perusahaan akan memberikan kesempatan kita untuk bertanya. Silahkan gunakan pertanyaan tersebut seputar posisi dan perusahaan, tidak boleh melenceng daripada itu. Ke-10, bagian penutup ya. Biasanya pihak perusahaan atau HRD akan mengajak kita jabat tangan. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk interview, seperti itu. Next, yang ketiga, final ya. Yang terakhir, ini adalah 10 pertanyaan wawancara kerja yang sering diajukan perusahaan. Ya, ini berdasarkan urutannya ya. Berdasarkan urutannya. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Ketika Anda bercerita tentang diri Anda, pihak perusahaan akan membaca portofolio ya, ataupun kurikulum vitae, ataupun daftar riwayat hidup Anda ya. Jadi silahkan Anda ceritakan tentang diri Anda ya. Usahakan lebih dari 3 menit. Jika Anda hanya bisa menceritakan diri Anda hanya kurang dari 1 menit ya, sudah dipastikan Anda bakal gagal. Kenapa? Karena mengetahui diri Anda sendiri saja hanya butuh waktu kurang dari 1 menit. Bagaimana mengetahui tentang perusahaan orang, bagaimana dengan pengetahuan tentang posisi Anda, rekan kerja Anda, dan lain sebagainya. Sedangkan diri Anda saja tidak mengenal, ya kan? Tidak mengenal diri Anda sendiri gitu loh. Ya, usahakan lebih dari 3 menit. Ya. Nama, hobi, ya kan? Kelebihan, kekurangan, ya. Skill di luar jalur formal, ya kan? Ekskul dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa melamar posisi ini? Nah, kalian harus bisa jawab. Ya, kenapa? Apakah karena sesuai dengan kualifikasi pendidikan?
ataukah karena kalian punya pengalaman sebelumnya di posisi yang sama, ya kan, ataukah ada hal lain, misalnya mencari pengalaman baru, ya silahkan kemukakan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Nah, ini harus dijawab secara jujur. Ada poin penting dalam hal ini. Untuk kekurangan, saya yakin kalau kelebihan tidak ada masalah. Untuk kekurangan, ya. Untuk kekurangan, jangan pernah menjawab saya tidak bisa, ya, tapi usahakan jawab, bukan usahakan, tapi harus jawab saya belum bisa. Kenapa demikian? Ya, karena jika kalian menjawab belum bisa, berarti Anda, ya, punya niatan untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, misalnya kekurangan saya belum bisa mengoperasikan komputer, Pak, terutama bagian Microsoft Office. Nah, itu. Ya, atau maaf Pak, saya belum bisa menyetir mobil. Ya, jadi tidak bisa. Kalau tidak bisa itu udah nggak bisa sama sekali, total gitu. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang posisi dan perusahaan ini? Kalian harus tahu, ya, posisinya, ya, yang Anda lamar dan perusahaannya. Next, yang kelima, apa rencanamu di 3-5 tahun ke depan? Ya. Jadi ini pertanyaan nomor 5 ini, ya, perusahaan ingin mengetahui apakah Anda termasuk orang yang punya visi dan misi untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Oke ya. Karena perusahaan butuh orang yang punya misi dan visi dan tujuan hidupnya. Oke, next. 6. Apa yang bisa meyakinkan kami untuk menerima Anda? Nah, ini, ya. Kalian jika ingin diterima di perusahaan ini harus punya poin plus yang membedakan dengan pelamar-pelamar lainnya. Ya. Kalau hanya sekedar ijazah, semua punya ijazah yang sama. Ya kan? Kalau cuma sertifikat, ya, saya yakin semua juga punya sertifikat yang sama. Ya, silahkan gali potensi diri Anda. Kalian punya poin plus yang membedakan dengan yang lain, ini apa? Ya, tapi yang berkaitan dengan posisi yang kita lamar. Next, 7. Anda siap ditempatkan di mana saja? Nah, ini Anda harus bisa jawab dengan tegas, dengan mantap. Yang ke-8, kapan Anda bisa mulai bergabung dengan tim kami? Oke ya. Yang ke-8, jika Anda berasal dari luar daerah, usahakan kurang dari 3 hari bisa bergabung dengan tim ataupun perusahaan tersebut, ya. Karena tapi kalau dari tidak dalam kota, ya, kalau dalam kota usahakan saya siap bergabung mulai besok. Tapi kalau luar kota mungkin kalian butuh packing dan lain sebagainya. Usahakan kurang dari 3 hari. Ke-9, berapa gaji yang Anda inginkan? Wow. Ada 2 hal yang harus kalian perhatikan dalam menjawab pertanyaan nomor 9 ini. Yang pertama, kalian harus mengetahui UMR, ya, tempat perusahaan yang Anda lamar. Ya, UMR-nya berapa? Ya kan? Yang kedua, kalian harus tahu gaji, ya kan, di daerah tersebut dengan posisi yang Anda lamar. Ya, jadi UMR rata-ratanya berapa? Ya, kalian harus tahu. Terus juga yang kedua, itu untuk posisi yang Anda lamar itu di daerah tersebut, ya, gajinya berapa untuk UMR-nya. Oke ya. Awas, tapi tetap harus menjawab dengan diplomatis, secara diplomatis. Ya. Karena biasanya perusahaan akan
meminta nominal, menyebutkan nominal, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan, ya, saya mengikuti kebijakan dari perusahaan ini. Nah, biasanya perusahaan akan selalu mendesak berapa yang Anda inginkan, berapa gaji yang Anda inginkan, berapa ekspektasi gaji dengan jabatan yang Anda lamar tersebut. Oke ya. Yang ke-10. Nah, ini yang ke-10 penutup ya. Biasanya HRD atau perusahaan akan menanyakan, ya, ada yang kurang jelas atau ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan pada poin ini, ya, seperti yang saya katakan di awal, ya, ini adalah momen penting, ya. Silahkan kalian tanyakan seputar posisi dan perusahaan yang Anda lamar, supaya terjadi feedback atau komunikasi balik, ya, antara perusahaan dengan kita. Oke, itu 3 hal yang saya kupas tuntas untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu berdoa, ya, selalu berusaha dan selalu menjadi lebih baik, ya. Diusahakan, ya, siapkan segala sesuatunya, ya, sebelum melakukan sesuatu hal, ya, karena persiapan dan perencanaan akan jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.